Wa man ijtama'a fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Masih ngelanjutaken doa iftitah, yaitu bacaan doa setelah takbiratul ihram. Yang kemarin itu sampai kepada wa ana minal muslimin. Kalau pengen disempurnakan lagi, maka ditambahi dengan bacaan Allahumma angtal maliku. Allahumma duh Gusti Allah, anta utawi panjenengan iku al maliku, iku kang dadi raja yang berkuasa, al maliku. La ilaha illa anta. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa anta kecuali panjenengan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Itu la ilaha illa anta. Jadi meskipun banyak yang mengaku menjadi Tuhan atau yang menuhankan sesuatu, tapi yang jelas semuanya itu adalah palsu. Karena Tuhan yang betul-betul Tuhan adalah engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Anta Rabbi. Anta utawi panjenengan Gusti Allah. Rabbi iku pangeran kula. Maksud daripada Rabbi ini adalah yang membikin, yang mengatur, dan yang mengurus. Itu Rabbun, ya. Jadi yang menciptakan kita, yang mengatur kita, bukan hanya kita, tapi seluruh alam semesta ini, dan juga yang menjaganya itu adalah Rabbun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduka. Wa ana utawi isun abduka iku hambai panjenengan. Jadi aku ini adalah hambamu ya Allah. Artinya kita melakukan apapun itu hendaknya harus kita tujukan kepada Allah. Karena kita ini adalah hambai Gusti Allah. Zolamtu nafsi. Zolamtu nganiaya sopo isun. Nafsi ing awak dheweke isun. Wa'taraftu lan ngakui sopo isun. Ngakui bidzambi kelawan dosai isun. Faghfirli. Faghfirli mangka mugiha ngapura panjenengan li maring isun zunubi ing pira-pira dosa isun jami'an hale sekabiane. Zolamtu nafsi. Kita mengakui bahwasanya kita ini adalah orang yang menganiaya terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Karena maksiat itu pasti ada sanksinya. Ketika kita melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu berarti kita menganiaya terhadap diri kita sendiri. Maka yang terpenting itu adalah wa'taraftu bidzambi. Kita iki ngakui
tentang dosa-dosa kita. Aja sampai beli ngakui. Itu yang terpenting. Artinya mengakui dosa-dosa kita ini, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Artinya tidak perlu gara-gara kian, gara-gara itu akhirnya kita dari melu ke gawa-gawa. Nah, itu namanya kita tidak mengakui, tapi melimpahkan kepada yang lain. Gara-gara setan baik segini, ya, gara-gara Kang Umar baik, atau gara-gara apa. Jadi ketika apapun yang menimpa diri kita, setelah kita introspeksi, maka salahkanlah diri kita sendiri. Jadi misalkan ketekanan musibah. Jadi yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi diri kita. Itu namanya musibah. Makanya musibah itu ada skala kecil, ada skala besar. Pokoknya sesuatu kang beli nyaman, kang gawe kita sumpeg. Nah, itu namanya musibah. Ada skala kecil, ada skala besar, ya. Musibah itu bisa jadi teguran bagi kita. Bisa jadi ujian bagi kita. Kalau musibah itu merupakan teguran bagi kita, berarti kita introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita. Bagusnya mengkonon. Ya. Nah, atau setelah kita introspeksi, kemudian tetap bahwasannya angger blenak, ya. Nah, itu barangkali Allah sedang menguji terhadap diri kita. Tidak semua musibah itu buruk, ya. Bisa jadi musibah itu baik, ya. Maksudnya bisa jadi ketika kita gagal mendapatkan pangkat dan jabatan tertentu, itu namanya musibah. Aduh, gagal. Apa ndak di pejabat beli sida? Gagal. Ya. Itu tetap harus bersikap positif. Barangkali saja Allah menyelamatkan diri kita. Sebab belum tentu orang yang dikasih anugerah itu selamat. Buktinya, yo ari ake sih beli, cuman rada. Ya, ketika dikasih anugerah berupa jabatan atau kekayaan, ujung-ujungnya akhirnya pada dicandak nih KPK. Ya, iya kan? Yo kalau orang dikasih pangkat, jabatan, materi itu kan anugerah kan? Ya. Tapi kalau ujung-ujungnya anugerah itu kemudian bisa menimbulkan kitanya jadi semrawut, jadi tidak karu-karuan, ya, nuruti hawa nafsu saja, akhirnya di dunia ini pun ya kita kejeblos, ya, akhirnya dibrogol. Jadi tidak semua musibah itu buruk bagi kita. Barangkali saja itu dalam rangka Allah menyelamatkan diri kita. Atau bisa jadi musibah itu untuk menggantikan musibah yang lebih besar. No, ya. Beneri motor hilang, mung duit 1.000 Kang hilang. Maksudnya Allah menggantikan musibah besar dengan musibah kecil. Ya. Jadi ketika kita ini sedang nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Kemudian ada copet. Ya. Nyopet duit kita ning dompetnya ana duit 300.000. Akhirnya kemudian kita berusaha ngejar copet. Ya, karena copetnya melayu balap, Maman, ya, kita beli bisa ngedag. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kan tetap duitnya digawaning copet. Arane musibah, ya, kuwen 300.000 melayang kono. Ya. Tapi setelah kita kembali ke tempat kita semula, ternyata tempat yang kita jagoki itu hancur lebur diseruduk mobil truk. No, maksudnya begitu, ya. Jadi bener kita iku lamun anteng bae ning kono, iku kenang seruduk mobil truk,
Akhirnya Gusti Allah ngantiaken musibah kesruduk ning mobil truk mau iku dengan hilang duit 300.000. Oh, kecopetan. Maksudnya begitu. Jadi introspeksi diri itu sangat perlu dan i'tiraf ini perlu. Ya. Jangan sampai kayak iblis. Iblis itu tidak mengakui, ya, tidak mengakui. Bahkan dia menyalahkan Nabi Adam gara-gara sirah, ya kan? Gara-gara sirah. Sedangkan Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Zolamna angfusana, Rabbana zolamna angfusana. Wis dinyalakaken sapa-sapa. Kian dasari kita dewek, ya. Dasari kita dewek, ya. Kalau iblis itu di samping nyalahaken gara-gara Nabi Adam, juga protes nih Gusti Allah. Gusti Allah kepriben si maksudnya, iya kan? Jadi kita kan lamunan ngomong sering kepriben konon-konon kok, ya ini sama saja dengan sejarahnya iblis begitu. Gusti Allah kepriben sih. Kita ibadah wis ribuan tahun. Wis ning dibae ibadah, ya, sujudnya sudah wis angel kalkulator lamunan ngitung kah, ya. Yang pengabdiannya itu sudah lama sekali. Nah, ngapa gara-gara makhluk kang belum berbuat ibadah sama sekali kita dikongkon tunduk, dikongkon sujud. Nabi Adam kan dorong ibadah, dorong apa kok, ya. Tapi dengan apa kita? Gusti Allah iku kepriben melakukan protes, ya. Artinya berarti iblis itu tidak sadar bahwasanya ketika dia itu beribadah, maka Allah tidak membutuhkan pengabdiannya. Tidak butuh ibadah iblis. Wari wong beli butuh siapa nan priben be protes kayak ngapa be kan ya tetap ditolak yang beli butuh. Nah, itu masalahnya, ya. Maka ampunilah dosaku. Jadi ini adalah setelah kita ini mengakui kesalahan-kesalahan kita dan tidak perlu menyalahkan orang lain, fafirli dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku. Artinya kita juga meminta ampun ning Gusti Allah jami'an secara semuai, ya, secara keseluruhannya. Maksudnya berarti kalau secara keseluruhannya ini kita bukan hanya terfokus meminta ampunnya itu hanya ketika kita membaca istighfar saja atau ketika kita sedang sholat saja, ya. Karena apa? Karena ilangi dosa-dosa iku, kang bisa ngilangaken dosa-dosa iku macem-macem, ya. Artinya kata Kanjeng Nabi, wa minaz dzunubi dzambun la yaghfiruhu illal ham wal hazan fil ma'isyah, ya. Jadi ada dosa-dosa itu yang tidak bisa hilang kecuali hilang itu ketika Gusti Allah ngupai kesusahan, ya, dalam urusan pekayai sampean. Tapi sampean ini kudu sabar, ya, tembaknya hilang, ya. Jadi ketika sampean lagi dipai kesusahan-kesusahan iku, ketika bersabar, wis hitungane kuwen iku lagi ngapus dosa-dosa sampean kang beli bisa hilang ketika diwajai istighfar. Ilange kudu sampeane bersabar. Non, itu rahasia Gusti Allah, ya. Karena Allah itu menyembunyikan cara pengampunane dan menyembunyikan ridhoi Gusti Allah supaya kita aja pala pilih, ya. Ya artinya supaya kita tidak pilih, ya. Jadi amal-amal itu ada amal-amalan yang diridhoi ning Gusti Allah. Cuman kita tidak tahu amal-amal apa yang diridhoi Gusti Allah karena Allah menyembunyikannya, ya. Kanggo awake kita nih apa amal-amal yang mendapatkan ridho Gusti Allah itu kita nggak tahu dan Allah menyembunyikan. Barangkali saja hanya gara-gara muang beling ning dalan itu amal yang diridhoi Gusti Allah no. Cespleng ngono.
Sebaliknya, ya begitupun dosa-dosa juga begitu. Kita tidak tahu dosa apa yang mendatangkan murkanya Gusti Allah. Itu makolahnya Sayyidina Umar kalau nggak salah. Ya, jadi makolahnya Sayyidina Umar itu Allah itu menyembunyikan ridhonya dalam amal-amal kita. Artinya kita tidak tahu amal perbuatan apa yang mendatangkan ridho Gusti Allah. Maksudnya bagi diri kita ya. Supaya apa tujuannya? Supaya kita ini jangan meremehkan amal-amal apapun. Jadi cilik aja dianggap cilik, sapo weru gara-gara amal sampeyan jamaah wekel iku justru kuwen bahasane kan. Atau sapa weru gara-gara amale sampeyan iku nukulaken sego kuning kang beli sepira regae, justru itu yang diridhoi. Kita nggak tahu. Ya. Justru amal-amal yang besarnya yang gawe kita repot dewek ternyata biasa-biasa saja, bisa jadi ya. Tirakat sampenan muti mangane uyo bukuwe uyo misalkan itu kan pegel digawe dewek, tapi ternyata tidak mendatangkan yang begitu istimewa. No, mung gara-gara sampean iki mbuang beling ning dalan kerentege melas pokatan ana wong kepaces, justru itu yang diridhoi Gusti Allah, kita nggak tahu. Ya, makanya jangan pilih-pilih. Karena kita tidak tahu di mana letak ridhoi Allah dan murkanya Allah juga kita tidak tahu. Jadi makanya termasuk ketika meminta ampunan Gusti Allah, ya secara lafadz, secara bacaan kita bawa melalui sholat kita. Artinya kenapa misalkan di sholat itu walaupun bukan merupakan rukun, misalkan ya bacaan-bacaan kayak dini membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya kan? Itu kan bukan merupakan rukun. Ya jangan diremehkan. Ya. Begitu pula dengan bacaan iftitah. Ya, walaupun ini hukumnya sunnah, sunnahnya malahan bukan sunnah abad. Nah, ya kan, artinya misalkan, ya jangan diremehkan. Siapa tahu ridhonya ada di sini. Ya, yang jelas doa atau bacaan apapun yang ditempatkan dalam sholat itu beda ketika di luar sholat. Itu saja patokannya. Ya, jadi bacaan Al-Quran yang ada di dalam sholat, kita membaca Al-Qurannya pada waktu kita sholat, itu pahalanya atau nilainya beda daripada di luar sholat. Ya, begitupun doa-doa yang kita panjatkan itu juga beda dibandingkan dipanjatkannya itu di luar sholat. Ya, tapi tetap ini nanti pertimbangannya itu kita juga harus membaca situasi dan kondisi. Kalau memang kita dari imam, ya, atau misalkan dari makmum, ya aja sampai ke dedawan akhirnya ketinggalan. Nah, maksudnya ini harus dibaca situasi dan kondisinya. Ya, kalau memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk membaca doa-doa yang begitu panjang dalam sholat, ya wes sampean sholat maning dewek kan, sholat sunnah. Ya, yang kira-kira kita betul-betul merasa nyaman kan begitu ya, merasa nyaman dalam mengerjakan sholat ya, karena letak waktu kedekatan kita kepada Allah itu yang paling utama adalah pada waktu kita sholat. Itu masalahnya. Makanya setan ini ngomong kasaran ini dudunya lakakan setan ya, nafsu kita ini atau setan ini berusaha supaya kita ini tidak merasa nyaman pada waktu sholat. Pengennya keburu-buru, ya kan begitu. Atau pengennya cepat selesai saja. Nah itu karena itu dorongan dari nafsu amarah kita, dorongan dari setan kita begitu. Ya, tapi kalau kita sudah bisa merubah ya nafsu-nafsu yang tidak merasa nyaman ini sehingga menjadi nyaman, itu kan bisa ya. Kita bisa merubah mindset kita melalui pikiran kita. Artinya melalui pikiran kita iki
ya kita kan kira-kira kudu dieling-eling. Itu iku ari ngadepi manuk semprot-semprot dekem sampai sesemutan ngono kok. Ya, sampai setengah jam ku ngerasa nong ya, ngerasa nong nikmat, ngerasa nong kuat. Nah, sekian ning urusan kang ngadepi karo pangeran. Nah, kenapa kita beli kuat? Nah, itu kan harus kita masukkan terus ke dalam pikiran-pikiran kita semacam itu. Ya. Hari kang sejane mungkin nah itu harus sering kita masukkan. Supaya nanti akan timbul kesadaran-kesadaran. Faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru. Ora ana kang bisa ngapura, tidak ada yang bisa mengampuni. Az-dzunuba ing pira-pira dosa illa angta kecuali panjenengan Gusti Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau Gusti Allah. Ya. Jadi penyebab dari kesialan kita ya wis kin sampeyan gampang dipahami wis ning urusan duniawi saja. Ya. Penyebab dari kesialan kita itu salah satunya dosa-dosa kita. Itu harus diakui dulu ya. Jadi dosa-dosa itu bisa merupakan salah satu yang akan menimbulkan kesialan-kesialan kita. Supaya kesialan-kesialan kita itu berubah menjadi keberuntungan, maka ya dosa-dosa kita iki ya kudu dibrusak dingin, Maman, ya. Jadi samberan banyu iku alirane lancar, sungkro-sungkroe ya kudu dinggiraken dingin. Tembake mengalir dengan lancar. Jadi yang bisa menghilangkan sungkro-sungkro itu atau dosa-dosa kita itu yaitu adalah engkau ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta wahdini lan mugia paring pituduh panjenengan ni ing isun ngupai petunjuk li ahsanil akhlaki maring bagus-baguse budi pekerti. Kita meminta diberi petunjuk supaya kita memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu berarti kita memiliki ketaatan yang baik. Wekel ibadai, wekel gawe manfaate. Meskipun kita iki beli lepas saking gawe madorot ning wong sejen, tapi perhitungan iku madorote mung setitik. Lebih banyak kemanfaatane daripada kemadorotan yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku kita. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberi kesadaran. Ya, jadi hidayah ini yang dimaksud adalah hidayah khusus, yaitu hati kita diberi kesadaran. Bukan hanya sekedar diberi pemberitahuan. Kalau pemberitahuan itu ya kayak dene kita marai ning wong. Nah, berarti itu saya memberitahu kepada orang. Ya, itu juga hidayah tapi sifatnya pemberitahuan. Cuman nasihat-nasihat ini anak kang berlalu begitu saja, anak kang kemudian ngeresep ning jero ati. Nah, yang ngeresep ning jero ati inilah yang disebut dengan hidayah khusus atau kesadaran. Ya. Jadi kalau pemberitahuan tentang kebaikan-kebaikan, ya saya kira ya kita sering mendapatkan nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi yang baik. Ya, melalui siapapun, melalui pengajian, melalui batur, melalui siapapun kita sering. Ya, cuman anak kang berlalu begitu saja, anak kang ngeresep. Nah, urusan ngeresep ikilah yang kita pinta kepada Gusti Allah supaya kita dikasih kesadaran, bukan hanya sekedar diberitahu. Ya, ya cuma kayaknya bahaya ya
Wong kang memiliki kesadaran sih, wah iya ya, khawatir kintir ya. Tapi kalau orang yang tidak diberi kesadaran, walaupun istilah wis dipeweru dengan begitu besarnya bahaya, diterjang, akhirnya kintir. No, begitu. Wis diwarai bahwasanya airnya itu sangat deras, dipeweru kabeh, tapi anope kang nyerudut. Nah, itu berarti dia nggak sadar. Ya, dikasih nasihat, diberitahu, tapi berlalu begitu saja, tidak meresep. Nah, kesadaran inilah yang kita pinta kepada Allah supaya bisa ngeresep ning hati kang disebut dengan kesadaran. Kita meminta wahdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan. La yahdi ora ana kang bisa ngupai kesadaran. Hidayah kang khusus li ahsaniha. Maring luwih bagus-bagusi akhlak illa angta kecuali panjenengan Gusti Allah. Ya, jadi yang bisa memberi kesadaran itu adalah Gusti Allah. Makanya ketika marai siapapun, ya, marai siapapun, marai batur, marai sedulur, marai anak, ya jangan lupa kita meminta kepada Allah dibarengi karo mendoakan. Jadi dohire kita marai, ya, diwarai tang ting teng pokoknya diwarai secara dohire, dinasehati sehingga ngeresep ning otake. Nah, batinnya juga kita sentuh melalui doa-doa, ya. Kita nongakaken, ya. Jadi serangan ku dohir batin bahasa ya. Jadi artinya secara dohir kita memberi masukan-masukan nasihat yang bisa ditampung melalui akalnya. Secara batin, ketemu batin, kita meminta kepada Allah supaya Allah mengasihi, memberi kesadaran. Wasrif an sayyiatiha. Wasrif anni, ya. Wasrif lanugiha ngengoaken panjenengan. Ngengoaken iku lamun anuka menghindarakan panjenengan, ya. Iya, memalingkan panjenengan, ya. Jadi dipalingkan kang kira-kira meleset kono, ya. Anni saking isun sayyiataha ing keburukane akhlak, ya. Jadi kita juga meminta kepada Allah supaya kita bisa terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu, ora bisa ngengoaken, ora bisa malingaken sayyiataha ing blesake akhlak sopo illa angta kecuali panjenengan. Tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi kita juga harus sadar betul bahwasanya ketika kita ini memiliki akhlak yang baik, maka itu adalah pemberian dari Allah. Begitupun ketika kita terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk, itu pun karena pertolongan Gusti Allah. Sehingga tidak ada kesan kita menyombongkan diri. Ya, dua anak hidup akhlaknya bagus, alhamdulillah peparingi Gusti Allah, ya. Di alam, aduh ya anaknya pinter pisan, hidup pisan. Ya wong tua sapu dingin. Lamunan didikane apa pedo-pedoan bae sih masa semene ya, no kan begitu. Nah, ini kan kesannya kesan menyombongkan diri. Ya sudahlah, kita belajar bahwasanya ketika anugerah atau kebaikan apapun yang kita peroleh itu adalah min fadli Rabbi. Ya, itu keistimewaan dari Gusti Allah. Nantinya begitu. Jadi akhlak itu, ya kalau akhlak itu kan perilaku, ya.
Jadi akhlak itu ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah, bukan begitu. Ya. Labbaik nyembadani isun ing panjenengan. Artinya siap. Ya, labbaik itu siap. Ya. Kita nyembadani panggilane Gusti Allah. Ya. Panggilane Gusti Allah iku bukan hanya sekedar ketika kita lunga kaji bae, ya. Jadi ketika kita ini dikasih kerentek untuk kebaikan, itu adalah panggilan Gusti Allah. Yo kadang-kadang kita kuanu kerentek kan pengen makanan berbuat baik, kan begitu, ya. Kerentek pengen syukuran, kerentek pengen apa. Nah, itu kan panggilannya Gusti Allah. Yo labbaik, ya, kita siap untuk memenuhi panggilan dari Allah, ya. Jadi dudu hanya sekedar wong kang lunga kaji bae kang diundang itu. Ya, artinya setiap hari pun kita dipanggil oleh Allah, ya, ketika kita iki pancen duwe krentek-krentek kang bagus, ya. Yo krentek kang blesak yo panggilan setan, Paman. Ya. Oh, ya. Jadi ketika panggilan setan yo acuhkan saja. Ya. Kalau panggilan baik, panggilan dari Allah, yo labbaik, kita siap melakukannya. Wasa'daik lan nyuwun keberuntungan sapa isun ing panjenengan, ya. Labbaik wasa'daik, dan aku meminta keberuntungan kepada engkau, nyaluk supaya beruntung, ya. Beruntung minad dunia ilal akhirat, ya. Jadi ning dunia ya beruntung, ning akhirat juga beruntung. Ya, orang yang beruntung itu orang yang bagaimana? Ya, beruntung di dunia, orang yang mendapatkan kesenangan di dunia, tapi kesenangan yang terarah, yang tidak melanggar aturan-aturane Gusti Allah. Kaligane senenge silaturahim. Wong silaturahim kan seneng. Nah, itu namanya terarah. Ya. Kaligane senenge ngaji. Ya. Walaupun dengan embel-embel apapun, ya tapi kaligane kok bisa rabang-rubung karo wong kang sama-sama belajar bener. Ya. Itu juga merupakan keberuntungan, ya. Jadi ketika kita ini merasa nyaman geradak geruduk karo wong kang pada bae belajar bener kono, ya. Ya sebab wong iku ya dalam proses KB, ya. Jadi semuanya itu baik titele ustadz ataupun kiai, semua juga masih berproses menjadi bener, durung bener, ya. Jadi kita merasa nyaman gerambal gerumbul, geradak geruduk, atau misalkan saling mengingatkan dengan orang yang sama-sama pengen belajar benar. Itu juga merupakan keberuntungan. Wal khairu utawi kebaikan kulluhu. Hiya sekabiane al khair fi yadaika iku ana ing dalem genggamane panjenengan, ning kekuasaane panjenengan. Artinya kebaikan itu semuanya ada dalam genggamane Gusti Allah. Jadi kebaikan apapun, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu ada dalam genggamane Gusti Allah. Maka kita meminta, ya, supaya Allah mencurahkan, ya, kebaikan-kebaikan itu kepada diri kita. Wasyarru utawi keburukan laisa iku ora ana apa syar, ora ana iku ilaika disandingaken maring panjenengan. Artinya ketika hal-hal keburukan-keburukan itu, ya kita tidak boleh menyatakan bahwa itu adalah dari Allah juga, ya, secara adab, maksudnya begitu. Jadi secara akidah kita meyakini bahwasanya baik
buruk itu adalah dari Gusti Allah. Tapi ketika yang terjadi ini adalah keburukan, yuk kita jangan disandingkan dengan Gusti Allah. Jangan menyalahkan Gusti Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Ya, rezeki seret aja nyalahin Gusti Allah. Ya, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Ya, itu secara syariatnya begitu. Walaupun kalau berbicara masalah secara akidah, itu ya baik ataupun yang buruk, ya terkait Gusti Allah. Ya, tapi kita tidak boleh menyematkan hal-hal buruk ning Gusti Allah. Ya. Jadi misalkan Allah itu yang menciptakan keburukan, ya Allah juga. Ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan wahai yang menciptakan keburukan, nggak boleh. Kan konon ya. Artinya secara kemanusiaan saja ya, ketika ning Kang Umar ana sifat baik, ana sifat buruk, ketika iso nyampeaken ning podium ya kang baik kang tak sebut. Ya. Walaupun Kang Umar iki memiliki keduanya misalkan, ya pasti yang disebut itu adalah kebaikan nih Kang Umar yang bijaksana. Oh, kan begitu ya. Dudu kepada Kang Umar yang karepe dewek, maksudnya bukan begitu. Artinya ya tetap itu bagian daripada tata krama kita. Meskipun yo Kang Umar yo karepe dewek yo duwe, ya kan? Bijaksana ya duwe, ya tapi sematkan yang baiknya. Begitu pula kepada Allah begitu. Ya artinya Allah itu kebaikan dari Allah, keburukan ya juga dari Allah, secara akidahnya begitu. Tapi kita nggak boleh menyematkan keburukan kepada Gusti Allah. Itu maksudnya kira-kira begitu. Ana bika wa ilaika. Ana utawi isun bika iku kelawan panjenengan. Aku bersama engkau ya Allah. Ya. Artinya bersama engkau itu ya memang artinya kita iki kudu merasa bersama Gusti Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa itu merasa bersama Gusti Allah. Ya. Makanya orang yang beriman dan bertakwa itu nanti jiwanya itu tenang, hatinya juga lapang, pikirannya terang, ya karena dia merasa bersama Gusti Allah, ya. Jadi beli keder lamunan kok, ya. Kang gawe sering kita keder iku ya karena kita beli ngerasa bersama Gusti Allah, ya. Gara-gara kebersamaan kita iki nganggepe kang gawe tenang iku duit, ya bakal beli duit, ya akhirnya beli tenang. Ya. Tapi anak wong kang beli duit juga tetap tenang juga anak, ya karena merasa bersama Gusti Allah. Tapi ya untuk menuju ke situ bahasanya ini ya butuh latihan ya. Latihannya ya dengan penempaan mental ya. Artinya kudu ditempa mentalnya ya. Kesiapannya kudu ditempa. Sebab lamunan beli praktek atau beli siap hanya sekedar pengetahuan saja ya beli cukup ya. Berarti kita masih belum bisa ya. Makanya ilmu itu ya juga harus membutuhkan latihan-latihan, apa maning ilmu batin gini ya. Jadi setelah kita menyerap teori-teori kang ana ning akal kita, ning otak kita, nah kemudian kita juga belajar untuk mengamalkan secara batin kita. Kudu tenang, terus dilatih ya, nanti baru bisa ya. Kang diarani ahli nyupir iku kang wis nyupire antem bae anggal dina, kan kono. Ari kang blilok nyupir hanya sekedar tahu teori ini namanya setir, ini namanya gas, ini namanya rem, ini namanya persneleng, tapi dorong pernah nyacak sama sekali. Yo nabrak-nabrak. Ya, jadi kang wis ahli itu adalah ilmunya itu ada, kemudian prakteknya juga
dia selalu digunakan, dilatih kono kayak ahli. Ya. Kalau nggak digunakan, ya beli ahli-ahli. Jadi wong kang ahli sholat duha, ya wis sangal dina praktek itu. Jadi les-les bae lah menurut paman. Ya artinya wis mbau lagi apa, keder to beli wis pokoknya mangkat duha. Maksudnya itu sudah ahli. Ya, maksudnya sudah ahli. Tidak ada hambatan apa-apa. Ya. Kalau yang hanya sekedar tahu saja, tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, tapi beli les-les, ya arane dorong ahli. Iya. Ya makanya saya sering mengatakan bahwasannya ilmu itu perlu dipelajari. Manfaatnya sangat besar. Karena amal-amal kita itu ya membutuhkan ilmu. Ya. Tapi juga amaliyah juga harus dipelajari. Pelajarannya ya dengan latihan-latihan, dipaksa. Oh no, ya. Cuma nari beko ilmu sih yang diasah itu adalah otak, akal, kemampuan kita, ya. Kanggo ngapalaken, kanggo apa, kanggo anu kan pokoknya itu kan asahan-asahan ilmu. Wah, kudu diapalaken, ya. Kudu dipahami, kan begitu. Itu kan otak yang bekerja. Kalau untuk amal-amal itu kan kita latihan nafsu kita. Ya, sebab urusannya nafsuwe karo males to beli kono paman. Ya, untuk menekan kemalasan kita, ya maka ya harus dibiasakan. Ya, itu adalah latihan-latihan dalam pengamalan. Ya, jadi ilmu kudu dipelajari, amal perbuatan juga kudu dipelajari dengan cara yo membiasakan diri, dimulai dari dipaksa. Ana bika, aku bersama engkau, wa ilaika, lan bakal balik maring panjenengan. Jadi apapun itu pasti akan kembali kepada engkau. Tabarokta, mundak-mundak panjenengan, bertambah-tambah panjenengan. Artinya kebaikan-kebaikannya. Wa ta'alaita, lan maha agung maha luhur panjenengan. Astaghfiruka, nyaluk apura sapa isun ka ing panjenengan, wa atubu, lan bertobat sapa isun. Maksudnya taubat itu adalah kembali ilaika maring panjenengan. Kita pun kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah itu adalah kita kembali kepada Allah. Jadi yang namanya takwa itu adalah takut kepada Allah. Cuman ketakutan kita kepada Allah itu tidak sama dengan ketakutan kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita bisa berlari, bisa ngumpet, bisa menghindar. Tapi ketika dengan Allah, ya kita tidak ada tempat, ruang, dan waktu untuk bersembunyi dari pengetahuan Gusti Allah. Makanya cara menyikapi ketakutan kita kepada Allah itu adalah kita kembali menuju kepada Gusti Allah. Ya, jadi ibaratnya kita iki aja maning urusannya karo pangeran loh. Karo wong kang kita iki lamun anu kok weru wis dipasangi chip loh gitu kok mendiba iki weru lamun anu kok. Ya ananing dibeni kita ku weru ya. No. Nah, kita jelamanan Melayu yo kangelan. Ya. No. Sebab kan si pirang-pirang telik sandie ngono ya. Ya maka untuk menjamin keselamatan kita iku yo kita pareki wonge. Tidak ada jalan lain kuno. Ya. Dipareki. Ya, kang kira-kira kita adol gawe sambiran aja dimbek-mbek kita begitu. Itu urusan dengan makhluk. Ya, apalagi dengan Gusti Allah. Ya kita harus mendekat, mengharapkan ridhonya, kemudian mengharapkan ampunane. Ya, wis pokok wis marek ning Gusti Allah sih ya dijamin enak masa wurunga. Enak masa wurunga.
Wayakulu lan ngendika sapa wong, ya. Atau wayakulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Ini artinya masih nerangaken hadis. Ngendika Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma du Gusti Allah ba'id mugiha ngadohaken panjenengan. Baini antarane isun wa baina khotoyaya lan antarane kesalahan-kesalahan isun. Kama ba'atta kaya oleh ngadoaken panjenengan bainal masyriq wal maghrib, antaranya jagat wetan karo jagat kulon. Ya, jadi jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Aja sampai kita iki diparekaken dari kesalahan-kesalahan. Ya, jadi maksudnya dijauhkan niku kita meminta dijauhkan dari Allah kepada hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan-kesalahan. Ono ya. Jadi lamunan berpotensi bakale kita iki bahaya, ya maka jauhkanlah perempuan itu dari diri saya, ya. Aduh jangan tempat jemarak kikian kula nyaluk diparakaken. Keprimpen yang kita iki donga nyaluk diadoaken, ya. Kang kira-kira aja ketemu, ya. Kang kira-kira aja sampai gelem atau aja apa kan begitu, minta dijauhkan, ya. Kalau itu berpotensi kepada keburukan, ya. Kalau potensi kita menuju kebaikan, ya dekatkanlah. Kan konon ya. Artinya karo wong kang soleh, karo wong kang idap, karo wong kang bener, ya nyaluk diparekaken. Ya. Nah, karo kang delengane berpotensi kitanya nanti juga akan terjerumus, ya kita minta dijauhkan. Usah jumini-mini maning loh. Lamunan kok gawe sumpek kuatir kita melu-meluan dah dia melu dicamplenge misalkan. Nah, itu minta dijauhkan. Sebagaimana jauhnya arah timur dan arah barat. Sadua-dua nari timur kalau barat kupaman. Allahumma nakini, Allahumma duh Gusti Allah. Naki mugiha mersihaken panjenengan. Ni ing isun min khotoyaya saking kesalahan isun. Ya karena kita iki yo pancen ana salah-salahi, ya, tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Ya mugia nyaluk diberseni kama yunako kaya oleh dibersihaken opo asaubu opo pakaian al abyadu kang putih minad danasi saking reget saking kotoran sebagaimana baju utawa kain yang putih dibersihkan dari kotoran-kotoran seng bledugan, seng lumut, seng tayamu apa arane tayumen, ya kang kira-kira nyaluk dibersihaken kabeh, ya. Ini adalah simbol-simbol permintaan kita kepada Allah. Nanti Allah ngasih resepnya, ya. Maksudnya kita nyaluk bedingin, ya, boku nyaluki tulus paman ya. Kayak Gusti Allah ngupai, kali gane ati kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang bisa ngilengaken, ya. Jadi setelah dongai Allah kesalahan kita iki nyaluk diampura, ya, itu kan doa kita kepada Allah. Nah, cuman formulanya apa? Kan konon paman, ya. Formulanya apa? Allah menggerakkan hati kita. Wah, segobuduk. Ya, yang bisa ngelunturaken dosa kita ku sodako segobuduk. Nah, itu kan digerakkan oleh Allah formulae, kan konon. Ya karena ngapus dosa-dosa itu formulanya beda-beda paman. Ya, beda-beda. Ya. Kotoran saja itu kan beda-beda. Ya. Ari beku kang nempeli lem kudu nggo apa? Bensin, lengo, ngebanyu kan beli anu.
ya kan? No, lamunan je istilah kok kang nempel iku lengo minyak, ya kudu nganggo sabun. Nah, ya kan harus lamunan itu. Ya, ajo polosan banyu anu bae. Polosan banyu bening sih yo. Jangan bening paman. Yo kudu anu lele anu ayame anu apae no formulae beda-beda. Tergantung anu ya lamun karaten ya nganggo apa kan konon karaten ya formula karaten iki nganggo apa ya jadi kita meminta kepada Allah ya meminta dibersihakan nanti Allah ngasih formula ning ati sampean kaligane sampean tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan keburukan-keburukan ya, makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu dawuh jadi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata ya artinya keburukan kamu itu harus kamu imbangi atau kamu lakukan dengan kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini berarti urusannya kan karo wong paman atau karo makhluk. Ya. Sebab ketika beli urusannya karo wong karo makhluk, ya ketika kita misalkan mendoakan bagus, ya. Cuman kan beli gawe wareg. Artinya ketika kita iki memberi kebungahan kepada orang, ya itu beda nanti. Ya. Wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mukminin. Sebaik-baiknya atau seutama-utamanya amal perbuatan itu adalah idkhalus surur ala qalbil mukminin, memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Pribe supaya wong beriman iki merasa senang ya. Wis minimal aja sampai gawe sumpeg lah. Ya, pokatan beli bisa nyeneng-nyeneng wis ning tengah-tengah bae. Gawe seneng beli, gawe sumpeg beli. Kan konon ya. Artinya nanti nggak ada efek apa-apa. Ya, kalau gawe seneng ya pasti anu manfaatnya kebaikan bagi kita itu pasti akan balas. Pokok gawe sumpeg ya anu efek pasti kita akan disumpegkan lagi dengan yang lebih berat. No, kan begitu ya. Orang yang memberi kemudahan, memberi kelapangan atau kepada orang lain itu, maka dia akan diberi kemudahan, diberi kelapangan oleh Allah. Nah, sebaliknya orang yang memberi kesumpegan, ya pasti dikasih kesumpegan juga. Artinya apa sih nasihat-nasihat semacam itu baik dari Al-Qur'an atau hadis itu ya tidak kehitung saking ake ya saking manusia iki kudu diingetaken bahwa setiap amal perbuatan itu ana sanksi walaupun kang kita jahati tidak bisa memberikan sanksi tapi nanti sanksinya langsung dari Allah ya kita melakukan penganiayaan kejahatan kepada orang lain ya mungkin saja orang lain itu nggak bisa membalas kepada kita ya, tapi nanti balasannya sing Gusti Allah dan itu lebih mengerikan. Ya. Jadi bahasa kasarannya lamunan dibalas nih wong secara langsung sih mung kita dipentung banget. Tapi beko Gusti Allah kang males aduh watir kerigelan setrum kepipen. Maksudnya begitu. Allahumma gsilni ya Allah masuha panjenengan ni ing isun min khotoyaya saking arahe kesalahan-kesalahan isun bisalji kelawan banyu salju wal ma'i lan banyu wal barodi lan banyu embun. Ini adalah apa sih bahasa-bahasa yang bersifat perumpamaan ya artinya kesalahan kita itu minta dibasuh ya dengan air salju dan air dan apa sih air embun
Artinya hanya istilah, ya. Artinya lamunan dipahami bersama iku, artinya kesalahan-kesalahan iku bisa dengan cara ya bersodakoh bisa, dengan cara berbuat kebaikan juga bisa, ya. Jadi dengan sego buduk boleh, dengan sego kuning boleh, pecel lele juga boleh. Maksudnya hanya bahasa-bahasa perumpamaan lah. Pokoknya menghapus kesalahan-kesalahan kita iku. Ya ketika misalkan kesalahan kita iku karo Gusti Allah, itu kan Gusti Allah Maha Pengampun ya. Nah, kalau urusannya dengan orang, nah, itu ya perlu ekstra ya. Artinya kitanya itu bukan hanya sekedar meminta maaf, tapi juga bagaimana supaya dia itu luluh hatinya. Temenanan konon ku pama. Ya maksudnya ini adalah bahasa-bahasa istilah. Yo kan bulan ini kan diterangkan ini kan anu dengan salju. Nah, berarti kan kotorannya model kepriben. Dengan banyu ya berarti kotorannya model kepriben. Ya, nah dengan embun kotorannya model kepriben. Lamun anu kok anu kang nganggo jeruk nipis, kanggo anu bahasa-bahasa perumpamaannya begitu. Artinya pancen dosa-dosa kita itu cara menghilangkannya itu memang berbeda beda paman. Ya, cara menghilangkan dosa-dosa kita itu memang berbeda-beda. Jadi apa formulanya itu beda-beda. Ya makanya ketika apa lagi kangelan makanan, ya kita bersikap positif saja. Waduh, ki lagi merusak ini, merusak kang dosa-dosa, kang beli hilang kecuali kita iki lagi kena sumpek. No, kan begitu. Tetap berpikir positif. Fakullu hazal mazkur mangka utawi sekabiane iki-ikilah kang ditutur ya mulai dari mau ya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila sampai peragat mau ya sampai Allahumma silni min khotoyaya bisal jiwal ma'i wal barad semuanya itu sabitun ikut tetap ya tetap fis sohihi ing dalam hadis soheh. Jadi yang diutarakan di atas tadi itu hadisnya soheh an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'a lan teka fil babi ing dalam bab kian yaitu bab bacaan setelah takbiratul ihram opo ahadisu pira-pira hadis akhara kang sejene dan juga ada bacaan-bacaannya dari beberapa hadis yang lain. Minha iku setengah saking ahadis hadisu Aisyata utawi hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Nabi idzaftataha nalikane maca doa iftitah utawa ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat setelah takbiratul ihram qala mangka ngucap sapa Kanjeng Nabi ngucape subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi asanid kelawan pira-pira sanad bi asanidin kelawan pira-pira sanad dhaifatin kang lemah ya. Ada hadisnya dari Sayyidah Aisyah yaitu ketika membaca doa iftitah Kanjeng Nabi Muhammad itu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika maha suci engkau Allahumma du Allah wa bihamdika dan aku menyanjung kepada engkau wa barokasmuka dan selalu bertambah maksudnya kebaikan-kebaikan dari asma'mu wa ta'ala jadduka dan maha luhur ya maha luhur sifat keagungan engkau wala ilaha khairuka dan tidak ada Tuhan wala ilaha lan ora ana pangeran iku maujud khairuka selain panjenengan
Rawang riwayatakan wa hadis sapa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah bi asanidin kelawan pira-pira sanad dhaifatin kang lemah dengan beberapa sanad yang lemah. Wa dha'afa lan menganggap apes, menganggap lemah hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud menganggap hadis ini lemah. Wa Tirmidzi begitu pula dengan Imam At-Tirmidzi wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi wa khairuhum dan yang lain-lainnya menganggap hadis ini lemah. Wa rawau lan riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri saking riwayate Abi Sa'id Al-Khudri wa du'afu dan melemahkan sapa mau Imam Abu Dawud sampai Imam tadi hu ing hadis. Artinya hadis ini memang perawinya adalah ulama-ulama ahli hadis, tapi beliau-beliau ini menganggap bahwa hadis ini lemah. Kala ngendika sapa Al-Baihaqi, sapa Imam Al-Baihaqi, waruwiya lan diriwayataken apa al-istiftahu, apa pembacaan doa istiftah. Bisubhanakallahumma kelawan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika. Diriwayataken an Ibni Mas'ud saking Ibni Mas'ud marfu'an hale hadis kang marfu' wa an Anas dan juga diriwayatkan saking Anas marfu'an hale hadis kang marfu' wa kulluha utawi sekabiane riwayat iku dhaifatun iku lemah. Jadi bacaan subhanakallahumma wa bihamdika ini hadisnya marfu' dan merupakan hadis yang lemah. Wa asohuma utawi luwi soheh hadis ya utawa perkara ruwiya kang diriwayataken atau ruwiya kang diriwayataken fihi ing dalem an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu summa rawa mangka nuli-nuli ngriwayataken sapa Umar hu ing hadis bi isnadihi kelawan sanadi Imam Al-Baihaqi anhu saking Umar. Adapun yang lebih sahih itu adalah hadis yang sanadnya itu merupakan sanad yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi yang mana hadisnya itu perawinya adalah Umar bin Khattab. Iku ya wa asahuma utawi luwih sahih hadis iku annahu. Jadi yang lebih sahih itu ini annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabbara iku maca takbir sapa Kanjeng Nabi Muhammad summa qala mangka nuli-nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wallahu a'lam. Jadi sama sebetulnya sih yang tadi dengan yang di atas itu, cuman perawinya saja yang tidak sama. Kalau hadis ini bacaannya sama, cuman kalau yang di atas itu perawinya itu bukan sahabat Umar. Ya, kalau yang ini itu perawinya adalah Sayyidina Umar. Maka rujukannya itu ketika kita ini membacanya seperti itu ya subhanakallahumma bihamdika
Maka kita menyimpulkan bahwasanya hadis ini perawinya itu adalah Sayyidina Umar, ya, bukan dari Sayyidah Aisyah, ya. Jadi kalau perawinya Sayyidah Aisyah itu dianggapnya lemah, ya, dianggapnya lemah. Nah, adapun yang lebih sahih itu bacaannya sama, ya. Itu adalah yang meriwayatkan itu adalah Umar bin Khattab. Jadi para tabi'innya ini meriwayatkan ini, wah hadis ini dari Aisyah. Nah, akhirnya dibantah, wah itu bukan, ya. Yang lebih sahih itu Kang Lui pasti artinya lebih jelas itu dudu seng Aisyah, ya. Tapi seng Sayyidina Umar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.